Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf, mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hazabnea, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanum dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet-Karem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap, dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Betsur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud
dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hazabia, penguasa setengah wilayah Kehila, yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Zebai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka, Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Azaria bin Maasea bin Anaya mengadakan perbaikan di samping rumah. Di sampingnya Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut. Dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan. Sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut. Dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekhanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hananya bin Selemia dan Hanun, anak Zalaf, yang keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya, Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Ya, silakan dilanjutkan Pak Murji. Kami lanjutkan dari Ibrani 3 ayat 1 sampai 19. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah
sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Yesus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegemaran pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpai bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Ibu Ros. Ya, terima kasih para lektor Pak Murji dan Bu Veronica. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Gembala kita Dr. Joseph Paul Jang dengan judul Merebut Yerusalem, Mengambil Alih Bait Suci. Silakan Pastor Paul. Haleluya, haleluya. Luar biasa kita live lagi di Facebook dan di TikTok. Senang sekali kita bisa live di beberapa media ya. Saudara, setiap hari kita berdoa. Jangan lupa saudara jaga hatimu ya. Si Aakim bersabda, jagalah hati gitu ya. Tapi dia nggak jaga hatinya dia, saudara ya. Akhirnya selingkuh pula dia ya. Ngomong mah gampang jaga hati. Tapi Amsal Salomo juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Salomo selingkuh juga, penjahat kelamin dia, saudara ya. Ya kan? Padahal ngomongnya jagalah hati. Ya, jaga hati, gundulmu peang kan. Ngomong jaga hati mah gampang. Tapi sungguh, saudara. Saya selama merantau, ya, saya ngamati, saya pergi ke Palembang, ke Dumai, ke Bali, ya saya banyak merantau dari rumah, saya jauh dari rumah, dan seringkali harus terpisah dari istri, saudara ya. Saudara, saya selalu sukses dalam merantau.
ya selalu sukses. Begitu saya masuk, pasti saya jadi di situ. Tidak mungkin saya gagal ketika saya merantau, pulang tanpa hasil gitu, ya maksudnya mundur gitu ya, karena gagal kerja itu nggak mungkin. Saya selalu jaga hati saya, saudara, di awal-awal, ya, selalu jaga hati, ya, jaga. Saya jauh dari anak ya, dari istri, ya kita jaga hati supaya jangan curang, ya. Mumpung jauh, jajan Pak, mumpung jauh nggak ada yang tahu. Kalau lagi deket rumah kan kasihan Pak, kalau ketahuan masalahnya bukan apa-apa kasihan, iya, tapi kamu tetap namanya kamu tidak jaga hati. Orang Cina bilang kalau kamu lagi bisnis, lagi deal, lagi negosiasi, kalau bisnis itu belum deal, jangan pernah main perempuan. Serius saudara, ini orang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi dia selalu ingatkan saya, Paul, ini saya kasih tahu kamu ya. Gara-gara dia punya partner, kita lagi deal, malah dia jalan-jalan sama cewek, ya sama cewek panda begitu dari Alexis, saudara ya. Jadi dia kecewa sekali, dia bilang, Paul, saya ingatkan kamu ya. Ingat nanti kamu akan sukses. Kalau lagi bisnis, perjalanan trip bisnis, belum selesai dealnya, belum kamu bawa hasil uangnya, jangan kamu senang-senang dulu. Jangan bawa panda, jaga hatimu, jaga frekuensimu, saudara. Jaga frekuensinya. Begitu kamu macam-macam, frekuensinya udah beda. Serius, kamu lakukan. Ini hukum universal, ya. Kamu kalau lagi jalan-jalan bisnis, bilang sama suamimu, jangan macam-macam. Kalau kamu tulus, banyak suksesnya, saudara. Kalau segala sesuatu sudah dilakukan, sudah benar, tinggal deal, sukses. Begitu kamu goyang, saudara, aduh, habis semua. Sudah istilahnya burung di tangan dua, ya, satu di mulut, dilepehin semua, lepas semua. Ya, frekuensinya beda, dan gagal, saudara, akhirnya ya, dealnya dia itu gagal. Dan dia bilang, tuh, apa saya bilang, pasti gagal. Orang belum udah ngajak panda, udah belum sudah mau seneng-seneng. Saya nggak suka nih caranya begini. Ya saya nggak tahu bos, saya nggak ikut-ikut. Saya bilang begitu ya saudara. Tapi itu saya ingat selalu saudara ya. Setiap bisnis deal jangan kamu kotori sampai itu selesai. Ya sebisa mungkin ya jangan dikotori. Hati yang jahat, hati yang curang ini bukan cuma sama istrimu saja saudara. Hati yang curang ini sama Tuhan paling sering. Hati yang tulus itu ya, aduh Tuhan suka saudara. Kemurnian hatimu, kamu jaga hatimu supaya hatimu tetap tulus. Jangan kamu ingin jahatin orang lain, jangan ingin memanipulasi orang lain saudara. Jangan kamu sirik, iri, dengki sama orang lain. Gampang nggak saudara? Gampang. Ya. Mengapa kamu dengki? Mengapa kamu sirik? Karena kamu kerjanya nggak beres. Iya kan? Bagaimana menjaga hatimu, saudara? Ya kamu harus fokus dengan pekerjaanmu. Orang-orang yang fokus dengan pekerjaannya, ya orang yang fokus dengan pekerjaannya, dia tidak akan mudah sirik, tidak akan mudah dengki, karena dia fokus, dia nggak ada urusan, dia nggak punya kesempatan buat ngurusin orang lain. Dia nggak punya kesempatan buat ngurusin pernikahannya orang lain, sampai ngintip-ngintip, sampai nanya-nanya. Dia nggak urusan bicarain keluarganya orang lain. Dia tidak punya waktu untuk membicarakan atasannya. Tidak ada waktu untuk merasani bosnya. Nggak ada waktu, saudara. Bosnya dirasani, tiba-tiba kamu ngomong apa dibalikin, saudara. Mampus nggak kamu? Ya, saya waktu tinggal di pastori gereja Betani dulu ya, saudara ya. Semua ngerasani, saudara, ngerasani Pak Gembala. Ya, padahal ini Pak Gembalanya rendah hati sekali. Saya ngeliat, aduh, kebetulan sepupunya Mami, Gembala itu sepupunya Mami, dan itu dosen pembimbing skripsi saya, saudara ya. Ini orang rendah hati, aduh, tuh saya belum pernah lihat orang rendah hati begini. Ini orang kaya tapi rendah hati, saudara. Ya, saya belajar dari beliau ya, walaupun saya tidak sebegitu rendah hati seperti dia, ya. Saya masih belum apa-apa dibanding beliau. Anda kalau pernah ketemu, ya nanti kalau lewat Salatiga, ya
mampir, saudara ya. Nanti ketemu orang yang rendah hati sekali, terpancar sekali, kamu kerasa ngomong sama dia itu ya, kerendah hatiannya itu, impartasi. Kamu kapan-kapan mampir ya, ketemu sama Pak Bambang Hengki ini. Orang kerasa nih dia, saudara, saya minggir. Ya ini full timer, soalnya udah pada pecatin semua, saudara ya. Bukan pecatin, mundur sendiri satu-satu. Tapi dulu ngerasa nih, kita dulu ada 20 full timer ya. Ngerasa nih semua, setiap kali ngerasa nih saya bingung, saudara ya, karena saya di tengah-tengah mereka. Kamarnya ada 8 ya, saya kamarnya sendirian, karena saya salah satu senior. Ada 2, satunya senior itu Heri Christian itu yang ada di Manado, yang dari Tomohon itu ya, Ikim, Jenderal Ikim itu senior saya itu dulu di Betani itu. Jadi kalau lagi ngerasa nih, ya dia sudah nggak ada ya waktu itu ya, waktu dia masih full timer sendirian, ya sama saya berdua, full timer dia sama saya doang. Zamannya saya 20, saudara, bayangin. Ya 20 mereka ngerasa nih Pak Gembala, saya bingung, saudara. Waduh, tinggal pergi saya, saudara. Saya nggak pernah mau ngerasain Gembala. Ya 1 itu saudara saya, 2 itu gembala saya, 3 itu dosen pembimbing saya, saudara. Jadi saya tidak, waduh, nggak mau ikut-ikut. Lalu gimana saya nyampaikan, nggak juga, saya nggak mau tahu. Dan saya nggak mau tahu mereka ngomong apa, nggak urusan. Saya sibuk dengan pekerjaan saya amat sangat sibuk. Karena saya takut nganggur. Saya tuh orang yang takut nganggur, saudara ya. Saya orang yang takut nganggur. Anda suka nganggur nggak? Hati-hati, saudara. Saya orang yang takut nganggur ya. Saya panik kalau saya nganggur. Ya. Saya pernah burn out, itu saya panik ya. Berapa tahun yang lalu, setahun ya. 2 tahun yang lalu saya burn out. Begitu ini paspor saya merah, udah dapat paspor merah. Saya burn out, saudara, tiba-tiba ya. Wah, mungkin karena lega banget. Terus, saudara, saya burn out. Mampus nggak, saudara? Wah, mampus lagi burn out itu, mampus, saudara ya. Paspor saya merah, udah dikasih paspor Belanda, warga negara itu, burn out saya. Dan saya nggak sanggup kerja, nggak sanggup nginget, saudara. Pas lagi kuliah lagi di Haifa, bayangin. Lagi di kuliah di Haifa, saya burn out. Jadi, saya blank, saudara ya, blank. Nggak bisa ngafalin, nggak bisa, nggak fokus. Ya, itu saya ngalamin ya, burn out. Nah, balik lagi. Waktu saya tinggal di Pastor itu, saya nggak mau ngerasain orang, saudara. Saya nggak mau ngerasain Pak Gembala. Saya fokus dengan pekerjaan saya. Waktu saya kerja dimanapun, saya nggak pernah ngerasain atasan saya. Prinsip saya, kalau aku sudah nggak suka di sini, aku nggak perlu ngerasain bosku, saudara. Aku nggak perlu maki-maki bosku. Aku pergi aja. Pamit baik-baik. Makanya semua perusahaan yang saya kerja di situ, saya tinggalkan dalam keadaan baik, saudara. Nggak pakai ribut. Bahkan kalau misalnya ada kesalahpahaman pun, saya biarkan beberapa bulan, lalu saya samperin lagi, saya minta maaf. Karena tidak ada hujan, tidak ada asap, kalau tidak ada api. Walaupun kita gesekan, usahakan selalu baik, minta maaf, datengin. Semua, saudara, sekalipun ada saya punya bos jahat sekali ya. Tapi setelah berapa lama pun, saya datengin. Setelah setahun kemudian, udah tenang dia, panas kan dia kan, udah tenang. Saya datengin, Bang, minta maaf ya, saya salah. Kenapa ya? Karena pokoknya salah, jangan ditanya kenapa begini-begini. Tapi kalau kamu tanya, saya jawab. Tapi nggak perlu dijelasin, namanya orang salah, namanya saya emosi, saya sombong. Udah gitu aja. Saya orang kerja harusnya tahu diri. Saya gitu aja, saudara. Mengalah. Sampai hari ini saya masih kontak dengan semua bos saya, baik. Bos yang paling lama itu ya bos yang di Sinarmas Group itu ya. Baik sekali ya, saya kan kerja di perkebunan dulu ya. Itu sampai hari ini masih telepon sama saya, masih suka ngeledekin saya napi, saudara ya. Dia masih nggak habis pikir dia jadi nabi, saudara ya. Tapi kita tetap baik, saudara ya. Padahal sudah 25 tahun seumur anak saya, saudara ya. Seumur anak saya kerja dulu sana ya. 25 tahun yang lalu loh itu. Dia tetap baik, tetap kenal, tetap kontak. Nomor teleponnya semua bos saya masih punya, saudara. Jaib kan? Kamu punya nggak nomor bosnya? Boro-boro Pak, ketemu aja pengen denger suaranya enak ya. Nah itu makanya. Kalau apapun, saudara, kamu bekerja di situ, kamu harus baik. Ya, kamu harus sibuk dengan kamu kerjain, nanti kamu baik. Karena kamu sibuk dengan pekerjaanmu, bukan sibuk ngurusi bosmu, bukan sibuk ngurusi temanmu, bukan sibuk ngurusi karyawan lain. Kamu sibuk ngurusi bosmu,
Ya kamu nggak kerja berarti. Makanya saya selalu bilang kalau ada anak buah saya ngerasain, maksud saya, anak buah saya di kantor dulu ya, berarti dia nggak kerja, saudara. Sehari-harinya ngerasani saya. Tapi saya punya anak buah yang sibuk, ya pasti berprestasi. Dan dia pasti nggak ngerasa. Saya percaya kalau anak buah yang sibuk dan anak buah yang berprestasi, dia nggak ada waktu buat ngerasani saya, saudara. Ya, gue nggak ikut-ikut. Pasti gitu, saudara orangnya. Sama saya pun juga begitu. Begitu dia, Paul, ini gini-gini. Kamu tuh saya nggak mau ikut-ikut. Kalau kamu nggak suka, nggak usah di sini. Saya mah selalu begitu ya. Kamu nggak suka, nggak usah di sini. Nggak usah bikin gerakan macam-macam. Kamu kan terima gaji di sini kan? Ya sudah, kamu nurut saja. Itu loh. Ya, saudara belajar, saudara mental seperti itu. Lawang kamu kerja, ngerasani bosmu terus ngeluh terus ya. Ini orang keluar dari Mesir, saudara, dituntun sama Musa, saudara. Ngoceh terus, saudara, sepanjang jalan. Kemarin dia jadi budak, sekarang jadi orang merdeka. Dikasih makan burung puyuh, dikasih makan mana tiap hari. Dia ngeliat mujizat, dia ngeliat banyak. Masih komplain, saudara. Kalau saya di sebelah tampak, saudara, pakai nampan. Ini orang ngoceh sebel, saudara. Dan tempat kita juga banyak orang. Untung kita komunitasnya online, saudara. Kalau di sebelah saya, untung kita komunitasnya online semua ini ya. Ya kan? Sudah itu masih komplain lagi. Ya. Masih kurang apa, saudara? Masih komplain aja. Berarti kan kamu nggak kerja. Ya kan? Berarti kamu nggak kerja karena kamu kebanyakan komplain. Makanya saya selalu nasihat orang-orang yang dipastori, orang-orang para full timer, orang-orang yang aktivis. Kamu kalau kerja, pasti kamu nggak sempat ngerasani orang. Karena kamu sibuk. Ya, karena kamu nganggur, ya kamu ngerasani orang. Karena kamu nggak ada kerjaan, ya kamu kerjanya yang ngerasani orang itu. Iya nggak? Kamu ibu rumah tangga, anak bukannya dikasih makan, bukannya bikin masakan buat suami yang enak, bukannya kamu bagaimana mengembangkan diri, ya. Malah kamu ngerasani suamimu di depan tetanggamu. Tetanggamu langsung tahu, dicawuk, saudara, sikat sama tetanggamu. Nangis bombay kamu. Iya kan? Rasain lu. Rasain lu. Laki sendiri dirasani. Itu, saudara ya. Saudara, orang-orang Israel ini, orang-orang yang ngeluh terus. Ya. Ngeluh terus. Bukannya dia fokus kerja, saudara. Akhirnya mereka bertobat, saudara ya. Di zaman pembuangan itu, mereka sadar. Jadi mereka kerja. Semua orang kerja membangun bait suci, saudara. Mereka rebut kembali Yerusalem. Kesempatan mereka pulang, saudara, ke Yerusalem. Seperti hari ini kan orang Israel mau minta Yerusalem, saudara. Mereka nggak pakai ngeluh sekarang. Orang Yahudi sekarang jarang ngeluh, saudara ya. Kalau saya tanya mereka, ya itu kesalahan kita. Jadi cerita ngeluh itu sekarang bagi orang Yahudi itu sesuatu yang nggak usah ngeluh nih, nggak usah kebanyakan. Makanya orang Yahudi nggak ada yang komplain, jarang yang komplain. Yang kelah keluh itu yang mereka yang nggak berani pulang ke Israel, yang Yahudi yang pro sama Islam itu, saudara, yang suka kelah keluh itu. Kalau orang-orang Yahudi yang balik ke Israel, mereka tough, mereka tuh nggak banyak ngoceh, nggak banyak ngeluh, nggak banyak ngerasani orang. Fokus dia dengan pekerjaannya. Apa saudara? Merebut tanah perjanjian. Itulah orang-orang dursila, orang-orang yang ngeluh. Udah dikeluarkan dari budak, udah dikasih tanah perjanjian, ngeluh terus, saudara. Akhirnya mereka nggak masuk, saudara. Kamu nggak usah lah. Jadi kamu mau nggak nih tanah perjanjiannya nih? Kan harusnya begini. Ya udahlah, kalau kamu nggak mau, bilang nggak mau. Tuhan, emang pikir itu 2 juta orang itu nggak masuk tanah perjanjian, terus mau nanti cuma Musa saja, saudara. Tapi pada akhirnya cuma Yosua sama Kaleb ya, Musa aja nggak masuk. Akhirnya cuma Yosua sama Kaleb, saudara. Musa aja nggak masuk, loh. Gila lu, saudara. Kelah. Akhirnya Musa ikut kepancing ngeluh kan. Ngeluh ndase, saudara ya. Saya nggak mau kepancing. Kamu kelah keluh mau bikin gerakan ini, mau sungkin. Saya nggak urusan. Saya fokus karena saya sudah di tanah perjanjian. Saya sudah di tanah perjanjian, saudara. Kamu kan belum. Saya sudah di tanah perjanjian.
Ya kan? Saya tinggal mengerjakan tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ya kan? Tanah yang begitu melimpah subur. Ya, airnya jernih, anggurnya besar-besar. Ya, saudara ya. Saya dari tanah perjanjian harus kerja di tanah perjanjian, nggak boleh nganggur. Kerjakanlah tanah itu, kata Tuhan. Ya kan? Nah, saya dari tanah perjanjian, saya nggak akan menggunakan. Saya waktu mencapai tanah perjanjian ini nggak pakai ngeluh, nggak punya duit, saya diem. Saya nggak punya duit, nggak punya apa, saya diem, saudara. Nggak pakai ngeluh. Anak sekarang mah ngeluh. Ya, anak saya nggak pernah ngeluh, saudara ya. Kenapa? Karena teladan. Saya kasih teladan. Ya, saya tunjukkan. Nih, ayo kerja, ayo kita sibuk, ayo sibuk. Aduh, anak-anak saya ini selalu beruntung ya. Saya bilang, tadi dapat info lagi, dia ambil master degree 2 bulan, digaji full, saudara. Bukan magang, dia kan kemarin magang. Ini digaji full. Saya sampai melongo. Hah? Ya, masih, ya lagi magang digaji full. Baru tahu saya anak magang digaji full, saudara. Gaji full, ya, UMR-nya Belanda. Saya sampai melongo, saudara. Saya bilang, kamu tuh beruntung sekali ya. Saya bilang, kamu tuh beruntung sekali. Teman-temanmu nggak ada yang begitu, dia baru ada di Belanda begini. Saya bilang, ya karena dia nggak pernah ngeluh, saudara. Dia selalu, kalau ada apa-apa, puasain, doain, minta. Jehovah Jireh, Jehovah Sebaot, Jehovah Shammah. Bilang, ya saudara ya, karena kita sedang membangun, kita ini ada di tanah perjanjian. Kemarin kita masih di padang gurun waktu di Indonesia. Aduh, saudara, kita di padang gurun nangis bomba itu aja kita bisa kan nganggur pada anak kita berantem ya. Aduh, saudara, kamu kalau tahu kita lagi di padang gurun itu ya, rasanya ya semua itu kayak debu ditiup, saudara. Kita mau apa, udah mau capek, nggak jadi, mau keluar lagi, mundur lagi. Sudah mau sampai, mundur lagi. Aduh, rasanya kayak apa, saudara? Ini orang Israel udah mau masuk tanah perjanjian, wah, nggak jadi mundur lagi karena ada halangan. Dan lagi mundur lagi. Ya, berapa kali kan? Oh, kita ngalamin gitu sampai saya bilang, saya nggak akan balik ke Indonesia lagi. Begitu saya berhasil keluar dari Indonesia, saya nggak akan balik lagi, saudara. Sampai saya bilang, ya kalau Ana masih balik itu saya, saudara ya. Kalau saya, karena waktu mau keluar itu setengah mati sekali, susah, saudara ya. Saya baru ngalamin seperti itu, kayak diikat, saudara. Begitu saya bisa keluar, wah lega, saudara. Belum saya punya paspor merah. Ngimpi nightmare saya adalah diundang Puros Nababan khotbah di gerejanya. Loh, saya pelongo-pelongo. Loh, kok saya ada di Medan? Loh, kok ada di Surabaya? Loh, kok saya ada di Jakarta? Lalu baliknya lagi ke Belanda, caranya gimana coba? Padahal saya paspornya udah paspor Belanda ya. Waktu itu belum ya. Jadi mimpi buruk saya itu. Karena kalau saya bukan paspor Belanda, saya balik ke Indonesia, saya nggak bisa balik sini lagi, saudara. Susah. Iya, kalau nggak ditangkap sama, karena apa? Bukan sama Belandanya, sama Indonesia ditangkap saya kan. Tapi saya paspornya sudah merah, mau pergi kemana saja, nggak urusan. Istri saya bisa pulang ya, kemana harusnya nganter mama pulang. Ya kan, mau ketemu, mau janjian sama Bu Manto, sama teman-teman pengurus ya, kemarin sudah janji mau pulang, nggak jadi ya. Hari pulang sama Koden kemarin ya mama ya, sama Koden sama timnya. Saudara, setiap kita, ya, Anda sedang menuju ke tanah perjanjian, atau Anda sudah di tanah perjanjian, Anda akan membangun bait sucimu, saudara. Tetapi kamu tidak bisa membangun bait sucimu, ya, kalau kamu di padang gurun. Di padang gurun, kamu punya kemah Musa, saudara, yang bongkar pasang. Bongkar pasang, ya kan? Untuk menemanimu tiang awan, tiang api itu sampai tanah perjanjian. Kalau kamu sudah di tanah perjanjian, kamu bangun bait sucimu. Oh, ini dalam sekali, saudara. Kalau Anda mengerti yang saya ngomong. Kalau kamu di padang gurun, kamu tidak bisa bangun bait suci. Kamu hanya bisa bikin kemah. Tetapi di dalam tanah perjanjian, kamu bangun bait suci itu, saudara. Dan setiap orang membangun bagian-bagian dari bait sucinya. Yaitu siapa, saudara? Diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Dan setiap orang adalah ahli bangunan. Dan ahli bangunan yang paling cakap adalah Yesus Kristus. Dan kita semua, saudara. Kalau Anda masih di padang gurun, kemah itu tabernakel itu bongkar pasang. Ya, ketika tiang awan itu berangkat, kamu harus pindah.
Ya kan? Ketika tiang api itu bergerak, kamu harus pindah. Ketika tiang awan dan tiang api itu pindah kemana, kamu harus pergi, pindah. Begitu yang itu berhenti, kamu harus cepat pasang tabernakel itu. Tetapi di dalam Tuhan bilang, kita ini adalah bangunan, bukan kemah. Badan kita ini kemah, tetapi komunitas kita ini adalah sebuah bangunan. Jadi kalau kamu ada di dalam tanah perjanjian, maka kita membangun bait suci kita. Itu rumah tanggamu, itu apa? Dan saya sekarang sedang membangun bait suci saya, bait sucinya, membangun bait kita masing-masing, saudara. Diri saya sendiri, keluarga saya sendiri. Tetapi kamu harus ada di tanah perjanjian. Itu adalah sebabnya saya selalu berdoa supaya kamu dituntun tiang awan, tiang api. Jangan mengeluh, jangan komplain. Jangan kamu ingat-ingat masa lalu yang sudah, aduh harusnya begini, aduh harusnya begitu. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari yang baik. Kalau kamu mengeluh, kamu akan muter-muter di situ, saudara. Kamu akan mengeluh, kamu muter-muter. Karena setiap kamu ngeluh, kamu kan tengok lagi ke belakang. Dan kamu muter lagi ke belakang lagi, ke sana lagi, atap kilas lagi. Terus kamu sadar, kamu ngeluh lagi, aduh harusnya begini ya. Maka kamu muter lagi, mundur lagi, saudara. Jangan mengeluh hari ini, bilang, aduh bangun, terima kasih Tuhan. Ini adalah hari yang baru, kasih yang baru, masa depan yang baru. Kalau andaikan aku dulu begini, pasti begini. Enggak. Kalau kamu dulu begitu, kamu tidak akan lebih baik dari sekarang. Apa yang kamu sesali, andaikan aku dulu begini, pasti aku lebih baik. Enggak akan. Percaya saya, hari ini kamu sudah sama Tuhan Yesus. Jangan bilang andaikan. Hari ini kamu bersama Yesus, hidup akan lebih baik. Hari ini saya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu Tuhan Yesus datangi saya di mana? Di penjara, saudara. Ketika saya di penjara, saya mengalami pertemuan dengan Tuhan. Andaikan dulu aku tidak. Enggak, saudara. Saya penjahat dan Tuhan temui saya di dalam kejahatan saya. Dan Tuhan bilang, namamu sekarang Yosef. Saya ketawa kan? Nama saya Yosef. Saya bangkrut, saya kriminal, ya, rumah tangga saya sudah bubar, hidup saya sudah tidak benar. Yosef. Saya dengar ya, namamu Yosef. Saya ketawa, Tuhan, jangan bercanda, Tuhan. Ya saya sih percaya aja, seneng-seneng aja, cuma ya bercanda jangan kelewatan, jangan-jangan saya hanya berhalusinasi. 3 kali nama kamu Yosef. Dengar saudara ya, nama kamu Yosef. Baru tuh saya mulai diem, terus saya telepon anak, terus saya mulai pengumuman di Facebook, mulai hari ini nama saya Joseph Paulsa. Ya saudara ya, 2013 bulan Desember, saya masih ingat ya. Nama saya Joseph Maulusan. Dan hari ini kita kasih makan orang ya, saudara ya, di bangsa-bangsa. Luar biasa ya. Itulah janji Tuhan. Nggak pandang kamu lagi dalam posisi apa hari ini. Tuhan pilih kamu untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, Tuhan pilih kamu untuk masuk ke tanah perjanjian. Saya dulu ada di padang gurun. Ya, lalu saya kembali ke dalam tanah perjanjian. Saya dituntun. Di tanah perjanjian ini, saya membangun baitnya. Ya kan? Dengan 12 karakter kerajaan Allah. Jangan mengeluh. Ucapan syukur tiap hari. Tidak mungkin kamu akan lebih baik dari hari ini. Ya, apapun yang kamu sesali di masa lalu. Kalau kamu sesali, kamu balik lagi ke sana lagi. Kamu balik lagi. Muter-muter kamu di padang gurun nanti tuh. Ayo, sekarang pagi bangun. Begitu kamu ingat, terima kasih Tuhan, hari yang baru, Tuhan tuntun saya sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan buat tuntunanmu hari ini. Jangan kamu sesali, aduh Tuhan, kalau saja dulu aku begini, aku pasti sekarang udah jadi istri orang kaya. Oh Tuhan, kalau saja aku enggak dulu begini, aku pasti sudah jadi direktur. Tuhan, kalau saja aku enggak begini, enggak. Saya tuh baru ngerti itu tuh 10 tahun ini. Kalau saja dulu aku enggak. Ini cara Tuhan, kamu sudah belok, Tuhan belokkan lagi, dia bikin jadi lebih indah. Ya,
Dia bikin lebih indah. Kesalahanmu dibikin lebih indah sama Tuhan. Kamu jadi bagus. Jadi kalau bilang hari ini, apapun hari ini, Tuhan terima kasih aku ada hari ini. Ya, Tuhan pimpin aku supaya aku maksimal di dalam kerajaan Allah. Supaya aku menjadi orang yang optimal, maksimal. Tuhan maksimalkan. Karena hanya Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan. Kamu cepat sampai. Begitu sampai di padang, begitu kamu keluar dari padang gurun masuk ke tanah Kanaanmu, tanah perjanjianmu. Kamu bangun bait sucimu bersama dengan anak istrimu, dengan keluargamu. Kamu bangun baitmu, saudara. Di tanah perjanjian itu kamu berkarya. Itulah tanah perjanjian bagimu, ya, di mana setiap yang kamu kerjakan tidak mungkin gagal dan selalu berhasil. Ya, haleluya. Jangan mengeluh. Jangan mengenang masa lalu yang sudah-sudah. Bilang, terima kasih hari ini Tuhan, aku lebih baik daripada kemarin. Amin. Haleluya.